dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, aku mengutus malaikatku. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok. Jalan gini, rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Baik, shalom sahabat semua dimanapun berada saat ini. Saya berdoa kepada sahabat, kiranya Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita semua. Pada hari ini, kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral, yang sedang diperbincangkan oleh kaum awam orang Kristen. Kita perlu luruskan hal ini agar semua mengerti supaya tidak salah kaprah tentang siapa itu malaikat. Baik, sebelum kita lebih dalam lagi, saya akan perkenalkan di samping saya ini atau narasumber saya ada dari Ronald KMC. Sahabat semua boleh kunjungi channelnya Ronald KMC di YouTube dan lihat pengajaran tentang teologi-teologianya. Dan hari ini Ronald KMC kita akan membahas satu tema yang sedang diperbincangkan orang awam dan bahkan orang Kristen tentang malaikat. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa, menyerahkan perbincangan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan percakapan, dialog kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pembahasan kami tentang dunia malaikat. Kami terbatas, tetapi Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk bisa menelaah, bisa menganalisa siapa itu malaikat berdasarkan teologi yang baik. Berkatilah diskusi kami demi nama Yesus. Amin. Amin. Baik, saya akan share sebuah kasus yang sedang viral di dunia maya, khususnya di YouTube ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Oke, saya perlu menjelaskan ada satu kasus di YouTube. Ya, mereka menamakan diri adalah orang-orang yang punya kemampuan ilahi, punya kemampuan supranatural dan spiritual yang begitu hebat, dan mereka terbiasa di lapangan bisa berbicara dengan arwah, hantu, jin, iblis, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi percakapan kita hari ini adalah kita akan membahas satu tema, yaitu tema di mana mereka berwawancara dengan malaikat. Artinya mereka mengundang malaikat untuk diwawancara. Dan ada beberapa banyak topik yang mereka bahas, tetapi kita hanya bahas tentang malaikatnya saja. Apakah malaikat bisa diundang untuk diwawancara? Itu saja yang kita bahas hari ini. Kita tidak ke dalam atau lebih apa yang mereka tanyakan. Kita akan ke sana. Oke. Mungkin saya langsung tanyakan kepada narasumber saya, Ronald KMC, perihal tentang diskusi kita hari ini tentang masalah yang sedang terjadi. Apakah malaikat itu bisa diundang dan diajak berwawancara seperti yang mereka lakukan ini? Apakah ini hanya untuk kebutuhan konten atau bagaimana? Saya nggak tahu. Pertanyaan saya adalah apakah malaikat bisa diundang untuk jadi narasumber dan diwawancara? Tugasnya, pekerjaan Tuhan, dan sebagainya. Oke, bagaimana menurut sahabat? Ya, shalom semuanya ya, para pendengar. Pertanyaannya luar biasa ya. Apakah malaikat dapat diwawancarai? Wah, ini luar biasa ini ya, kekinian banget ya, seperti orang yang sedang menanya berita dan menyampaikan berita begitu. Nah, perlu kita ketahui dulu siapakah malaikat itu, kan gitu ya. Nah, malaikat itu adalah agen rahasia Allah. Jadi malaikat itu agen rahasia. Alatnya Tuhan ya untuk melakukan tugas-tugas khusus. Jadi malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Itu dia. Pokoknya apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan,
dia kerjakan. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengerjakan sesuatu di luar perintah Tuhan. Nah, pertanyaan tadi, apakah malaikat bisa diwawancarai? Saya kembali ke Alkitab aja deh, ya. Kita lihat di Alkitab, apakah ada malaikat bisa diwawancarai oleh tokoh-tokoh Alkitab? Itu. Nah, kalau ada, siapa dia? Saya kira malaikat tidak ada diwawancarai oleh tokoh Alkitab manapun di dalam Alkitab. Seperti itu. Ya, jawaban saya singkat dulu sampai di situ. Ya. Baik, terima kasih. Tadi dibilang kita harus tahu tugas daripada malaikat. Malaikat ini adalah agen rahasia Tuhan. Diutus Tuhan untuk melakukan tugasnya Tuhan. Jadi kalau namanya agen rahasia berarti bukan main-main ya, agen rahasia. Tentunya agen rahasia tidak sembarangan. Jadi ini memegang rahasia Tuhan. Ya, memegang rahasia Tuhan yang tidak mungkin bisa kita bocorkan. Tetapi masalah yang ditemukan di sini, mereka ini diundang, dan mereka ini yang diundang itu ada 2 orang, ya 2 malaikat. Yang saya lihat di YouTube itu ada 2 malaikat yang diundang, namanya Israel dan juga Israel. Ya, spesifik ya, namanya Israel dan Israel. Yang lebih dewasa, besar Israel, yang lebih junior Israel. Diundang, kemudian diajak berdialog apa pekerjaan Tuhan, ya, apa yang Tuhan lakukan waktu penciptaan, apa yang dilakukan malaikat pada berinteraksi dengan manusia dan semuanya. Nah, apakah boleh seperti itu malaikat memberitahu kepada manusia apa yang dilakukan oleh Tuhan di sorga dan bagaimana rahasia-rahasia Tuhan? Rahasia-rahasia Tuhan lah yang disampaikan kepada manusia. Bukankah itu harus Tuhan lah yang menyampaikan kepada umatnya dan sebagainya? Bagaimana menurut saudara? Ya, kembali ke tanggapan saya di awal tadi ya. Apakah ada data Alkitab mencatat bahwa malaikat pernah diwawancarai salah satu tokoh Alkitab untuk menyampaikan rahasia Tuhan? Mungkin terkait dengan penciptaan, terkait dengan manusia, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir tidak ada. Beda wawancara dengan dialog ya. Kalau dialog mungkin ada beberapa tokoh Alkitab, tapi itu bukan wawancara. Tapi kalau wawancara seperti yang disampaikan tadi, apalagi bertanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan karya Allah, ini dapat dipertanyakan. Kepentingannya apa? Ya, apa relevansinya kepada Allah? Apakah Allah begitu cara mainnya, mengutus malaikat untuk menyampaikan karya Allah seperti itu, apalagi terkait dengan manusia? Saya pikir Alkitab sudah cukup ya untuk menjelaskan karya-karya Tuhan yang ajaib, termasuk penciptaan manusia dan lain sebagainya. Jadi kalau malaikat bisa diwawancarai, saya pikir ya bisa-bisa saja. Tetapi malaikat mana dulu? Kan gitu. Kalau malaikat Tuhan, malaikat terang, itu harus connect kepada sang pencipta. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengutus dan seizin Tuhan begitu. Tapi kalau ada tugas khusus yang dikerjakan malaikat tanpa ke Tuhan atau tanpa seizin Tuhan, nah lagi-lagi itu malaikat yang mana? Ya, ingat ya, malaikat juga, malaikat itu kan banyak ya. Nah, ini malaikat yang mana dulu yang bisa diwawancarai? Kalau malaikat jatuh yang memungkinkan, kita tahu malaikat jatuh ini adalah malaikat yang bisa menyamar seperti malaikat terang, kan gitu ya. Nah, kita tahu siapa malaikat jatuh ini. Malaikat jatuh ini adalah
Lucifer dan kawan-kawan. Begitu. Ya mungkin bisa saja dia membuat sebuah tipuan seolah-olah malaikat yang datang itu adalah malaikat dari Tuhan. Jadi perlu ditanyakan kepada narasumber atau pembicara dalam channel itu, ya, apakah kedua malaikat itu diutus Tuhan? Ya, kalau dia menjalankan agenda di luar seizin Tuhan dan tugas Tuhan, bisa dipertanyakan itu malaikat agen rahasia Allah atau agen ilegal. Seperti itu. Baik, jawabannya cukup bagus. Ya, kita memang paham bahwasanya namanya malaikat adalah utusan Tuhan. Tentunya ada maksud dan tujuan Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi kalau sampai malaikat itu diwawancarai dan menanyakan sedikit tentang rahasia Tuhan, ya saya kira Alkitab sudah menjelaskan ya, Alkitab itu sudah lengkap rahasia Tuhan. Di sana semua sudah tertuang apa rencana-rencana Tuhan, bahkan sudah dinubuatkan apa-apa yang akan terjadi. Jadi perlukah kita mengundang malaikat untuk mengetahui apalagi rencana Tuhan? Tentunya di Bible sudah jelas. Kita harus kembali ke Bible, di mana dari dulu pun malaikat itu tidak pernah diutus Tuhan untuk tujuan yang seperti ini, yang seperti kasus yang kita bahas ini. Tapi ada tujuan Tuhan. Seperti kita lihat kepada Lot, kepada Abraham, dan kepada beberapa tokoh dalam Alkitab. Semuanya ada tugas masing-masing untuk satu misi, yaitu menyelamatkan umatnya. Nah, itu makanya para sahabat semua, orang Kristen yang masih awam dan orang Kristen yang sudah sangat cinta kepada Tuhan, janganlah mudah kita percaya akan narasi, akan pengajaran yang demikian. Jangan sampai kita diombang-ambingkan pengajaran yang tidak baik ini. Jadi kita akan lihat dulu ya, apa sih malaikat itu ya. Saya akan bacakan sebuah artikel, saya kira artikel ini sangat baik sekali. Ya, saya bacakan artikelnya tentang malaikat. Apa itu malaikat? Supaya kita lebih paham lagi ya. Angelologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Pada saat ini ada banyak pandangan mengenai malaikat yang tidak alkitabiah. Beberapa pihak meyakini bahwa malaikat adalah manusia yang telah mati. Yang lainnya meyakini bahwa malaikat adalah sumber kekuatan yang tidak memiliki kepribadian. Beberapa pihak malahan masih menolak keberadaan malaikat. Pemahaman yang alkitabiah terkait angelologi akan mengkoreksi keyakinan yang salah ini. Angelologi menyatakan kepada kita tentang apa yang Alkitab katakan mengenai malaikat. Angelologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kaitan malaikat dengan manusia, termasuk bagaimana mereka melayani kehendak Allah. Berikut adalah beberapa isu penting dalam angelologi. Apa yang Alkitab katakan mengenai malaikat? Malaikat adalah makhluk yang sama sekali berbeda dari manusia. Manusia tidak menjadi malaikat setelah mereka mati. Malaikat tidak akan pernah menjadi dan tidak pernah berasal dari manusia. Allah menciptakan malaikat sebagaimana dia menciptakan manusia. Apakah malaikat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Alkitab tidak pernah menyatakan soal jenis kelamin malaikat. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Di dalam Alkitab, malaikat selalu dinyatakan berjenis kelamin laki-laki. Oke, atau maskulin gitu ya. Nama yang dinyatakan kepada malaikat hanyalah Mikael, Gabriel, yang secara umum dianggap sebagai nama yang maskulin. Apakah kita memiliki malaikat pelindung? Tidak ada keraguan bahwa malaikat yang baik akan membantu melindungi orang percaya, mengungkapkan informasi, membimbing manusia, dan secara umum melayani anak-anak Allah. Pertanyaan yang sulit adalah, yang sulitnya adalah, apakah setiap manusia atau setiap orang percaya memiliki malaikat yang ditugaskan untuk selalu mendampinginya? Siapakah yang dimaksud dengan malaikat Allah? Di perjanjian lama itu, identitas sebenarnya dari malaikat Allah ini tidak dicantumkan di dalam Alkitab.
namun ada banyak petunjuk penting mengenai identitasnya. Apakah kerubim itu malaikat? Kerub adalah sosok malaikat yang terlibat dalam penyembahan dan pujian kepada Allah. Selain menyanyikan pujian kepada Allah, mereka juga berfungsi sebagai pengingat yang kelihatan dari kemuliaan dan keagungan Allah dan kehadirannya yang kelak bersama umatnya. Apakah serafim itu malaikat? Bagian Alkitab yang secara khusus menyebutkan tentang serafim terdapat dalam Yesaya pasal 6. Serafim yang berarti menyala-nyala yang membakar merupakan sosok malaikat yang terkait penglihatan Nabi Yesaya mengenai Allah, semesta alam. Penglihatan ini diberikan kepada Yesaya saat berada di bait Allah. Apologet angelogi memberikan kita perspektif Allah mengenai malaikat. Malaikat adalah sosok kepribadian yang menyembah dan menaati Allah. Kadang-kadang Allah mengirim malaikat itu ikut campur dalam sejarah manusia. Angelogi membantu kita untuk menerima bahwa ada peperangan yang terjadi antara malaikat Allah dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Pemahaman angelogi yang benar sangatlah penting saat kita memahami bahwa malaikat adalah ciptaan Allah, sama seperti halnya kita. Kita akan menyadari bahwa menyembah atau berdoa kepada malaikat akan merampas kemuliaan Allah. Kemuliaan hanyalah milik Allah sendiri. Allah sendiri dan bukan malaikat yang mengirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, yang mengasihi dan memelihara kita, dan satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Baik, itulah sedikit informasi tentang angelogi, siapa malaikat itu. Nah, sampai di sini kita bisa paham bahwasanya malaikat ini adalah ciptaan Tuhan, sama seperti manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Mereka punya tugas khusus untuk melindungi anak-anak Allah. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melindungi, untuk menjaga. Ini tadi, setiap manusia atau setiap orang yang memiliki malaikat ditugaskan untuk mendampinginya. Jadi kita ini juga malaikat ini ditugaskan untuk melindungi dan mendampingi kita. Nah, mungkin itu sedikit tentang angelogi. Mungkin ada tambahan dari saudara kami Ronald KMC tentang malaikat. Ya, baik. Mungkin ini nanti berseri ya pembahasan kita ini, jadi supaya tidak terlalu dalam dulu. Nah, kembali lagi kepada pernyataan saya tadi ya. Malaikat itu adalah agen rahasia Allah. Jadi dia menjalankan tugas-tugas khusus yang kadang-kadang bersifat rahasia. Dan itu hanya Tuhan yang suruh. Hanya Tuhan yang tahu begitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa yang suruh begitu? Sehingga malaikat tadi ada beberapa ya. Siapa yang suruh sehingga mereka diwawancarai? Kalau malaikat yang diwawancarai itu menjalankan tugas tanpa seizin dan utusan Tuhan, itu dapat dipertanyakan. Itu malaikat yang mana? Ya, malaikat jatuh pun adalah malaikat, tetapi malaikat yang sudah dibuang Tuhan. Nah, kita kembali kepada sejarah kejatuhan malaikat ya, sepertiga dari surga dipimpin oleh Lucifer. Ya, itu kan dia menjalankan agenda khusus yang tidak Tuhan suruh, tidak seizin Tuhan. Agendanya adalah ingin menyamai yang maha tinggi, ingin merebut tahta Tuhan. Jadi agendanya itu tersembunyi, mempengaruhi sepertiga malaikat. Nah itu, jadi kalau ada agenda yang lain tanpa Tuhan suruh, seizin Tuhan, apalagi menghadiri wawancara, ya ibarat ini kayak artis ya bisa dipertanyakan ya, hanya malaikat jatuh yang suka-sukanya untuk menjalankan tugas yang bukan Tuhan perintahkan. Seperti itu, apalagi bersedia diwawancarai, ngomong sama narasumber atau moderator begitu. Saya pikir begitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih.
mungkin kita sedikit mendengar ya apa yang disampaikan oleh hambanya yang kita sangat hormati, yaitu Evangelist Daud Tony seputar malaikat. Ya, Evangelist Daud Tony juga pernah bersaksi dalam YouTube di mana dia melihat malaikat menolong orang tuanya, menolong anaknya, memberitahukan akan ada bencana dan sebagainya. Kita mau dengar sebentar ya, seperti apa malaikat itu. Dari nenek saya dikasih 2 ekor ayam betina. 2 ekor ayam betina ini, mama saya ngomong, jangan dipotong. Ini kita ternak aja. Mama saya 2 ekor ayam betina didoakan. Wah, basar siklop, basar dalam. Ayamnya lari. Ayamnya lari, kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Apa yang terjadi? 2 ekor ayam ini pulang. 2 ekor ini pulang. Setelah itu dikasih panci-panci bolong mama saya. Bertelur. Mama saya doakan telur ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang kopior, semua jadi. 2 ekor ayam betina itu menjadi puluhan ekor. Saya masih ingat, kalau saya mau bayar SPP, pagi berangkat ke pasar ayam kan, untuk bayar SPP itu 2 ekor ayam sama 25.000 itu bisa membuat saya sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Ayam mama itu banyak sekali. Karena mama saya miskin, tidak bisa bikin kandang. Ayam-ayamnya itu tinggal di pohon-pohon. Berteng di pohon-pohon semua. Tidak ada kandangnya. Suatu kali dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, aku mengutus malaikatku menjaga ayam-ayam kamu. Saya kaget, kok ada malaikat penjaga ayam? Kan bingung juga saya. Saya bingung. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok. Jalan gini, mandang ayam gini. Rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu zaman itu ada penyakit gering, wabah. Kalau zaman sekarang namanya flu burung ya. Kampung itu banyak yang mati. Tapi ayam mama saya, 1 ekor pun tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tetangga sebelah tukang becak punya ayam betina 1 ekor. Beranak, dia menetas, anaknya telur menetas, beranak, ditungguin. Dia tidur deket ayam, dicuri maling. Tapi ayam mama saya itu sampai puluhan ekor di pohon-pohon, tidak ada yang mencuri. Dan di situ saya lihat ada satu sosok jalan gini, mandang ayam-ayam itu, dan itu apa yang terjadi? 3 tahun. Artinya bahwa malaikat Tuhan menjaga rumah apa yang dipunyai orang percaya. Amin. Artinya apa? Bahwa malaikat itu ada. Ya, sebenarnya Evangelist Tony banyak cerita tentang malaikat di sini ya. Karena tema tentang malaikat bagaimana dia mengawali pelayanannya, dan Evangelist Tony sedang menolong seorang nenek. Kemudian anak dari nenek ini tidak terima di mana Evangelist Tony menolong nenek ini yang terikat akan kuasa setan. Dan anak dari nenek ini mau memukul, tetapi anak ini berputar-putar, dia tidak bisa menyentuh Evangelist Tony. Ternyata Evangelist Tony saat itu dilindungi oleh malaikat. Demikian juga ayam-ayam daripada orang tua Evangelist Tony juga dilindungi. Nah, kita tahu di sini bahwasanya Tuhan berbisik kepada Evangelist Tony bahwasanya Tuhan berkata, aku mengutus malaikatku melindungi ayam-ayammu. Jadi di situ kita melihat bahwasanya Tuhan mengutus dengan visi tertentu, dengan tujuan tertentu. Bukan
Tuhan utus dan mengizinkan untuk diwawancara. Saya kira hal itu bukan malaikat Tuhan ya. Perlu kita simpulkan itu bukan malaikat Tuhan yang diundang itu. Karena malaikat itu seperti saudara Ronald KMC juga tadi bilang, malaikat yang mana? Malaikat itu ada malaikat terang dan ada malaikat yang jatuh. Mungkin saja malaikat jatuh yang diundang. Dan mereka juga yang namanya malaikat jatuh bisa berpura-pura menjadi malaikat terang. Nah, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan hari ini untuk sementara ini. Kulitnya dulu, betul ya, saudara kita Ronald KMC? Ya, betul. Mungkin ada kesimpulan dan penerapan sebelum kita akhiri pertemuan kita yang singkat kali ini. Ya, seperti itu tadi yang saya sampaikan, saya pikir sudah jelas ya. Malaikat itu adalah agen rahasia Allah, seperti itu. Bisa kita kejar host yang di channel itu, apakah Tuhan yang suruh, kan gitu. Kalau enggak Tuhan yang suruh, ya saya ragu itu malaikat terang. Tapi di sini sebelum kita dalami lebih jauh, saya nggak berani menghakimi ya. Tapi indikasi-indikasi saya pikir itu bisa mengarah kepada malaikat jatuh, begitu ya. Tapi nanti kita lihat kalau dibahas berikutnya bukti-bukti Alkitab yang lebih dalam, sehingga nanti kita simpulkan malaikat yang diundang itu malaikat dari Tuhan atau tidak, begitu. Itu untuk sementara ya. Terima kasih. Baik. Sebenarnya saya sudah melihat YouTube-nya di menit 32, di menit ke-32 itu hostnya menyampaikan bahwasanya pada waktu acara lain mereka dilindungi oleh malaikat itu. Kemudian di acara itu mereka berdoa kepada Bapa, dia sebut Bapa agar memberikan izin untuk berdialog, diwawancara. Akhirnya malaikat pelindung itu sendiri yang menawarkan, begitu. Di menit ke-32, bisa dilihat nanti menit ke-32, malaikat itu yang sendiri menawarkan, siap bersedia untuk hadir, untuk diwawancara dan minta keterangan. Dia bilang begitu. Jadi host menekankan bahwasanya kami selalu meminta kepada Bapa, minta kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Baru Sang Pencipta memberikan izin atau mengkonfirmasi, kemudian diutus. Dia bilang begitu. Ya memang begitu. Prosedurnya menurut Alkitab juga harus begitu. Nah, dia bilang ini malaikat yang diutus oleh Bapa. Tetapi saya mendengar baik-baik, malaikat Israel sendirilah yang menawarkan, katanya begitu, untuk bersedia hadir dan diwawancara. Akhirnya malaikat Israel ini membawa malaikat Israel yang lebih kecil lagi untuk diwawancara. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya mungkin ya. Saya akan kupas lagi, dengarkan baik-baik, dan kemudian kita akan dalami pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada malaikat. Kita akan diskusikan itu di part 2 nanti, agar kita tidak miss dan salah memahami apa yang disampaikan mereka. Mungkin saya kira itu. Oke, aku hanya hamba, mungkin sedikit. Kalau memang begitu pernyataannya, sudah memohon kepada Bapa, lalu malaikat itu menawarkan diri, yang mungkin bisa diterjemahkan Tuhan yang izinkan, begitu. Untuk PR, kita harus pelajari latar belakang narasumber, latar belakang host, itu yang pertama. Nanti dari situ kita bisa menilai ya, latar belakang itu menentukan. Dan kita akan gali ya, Alkitab bicara tentang malaikat seperti apa. Ya, apakah ada yang mewakili Tuhan untuk menyampaikan karya-karyanya seperti itu? Karena saya pikir ya, penyataan khusus dan penyataan umum sudah jelas untuk menjelaskan tentang rahasia Allah, termasuk manusia, alam semesta di dalamnya. Untuk pernyataan khusus dan umum, mungkin the next time kita bahas lebih dalam. Ya. Terima kasih. Baik, untuk part 2-nya kita akan bahas tentang latar belakang dan juga isi daripada konten mereka, apa-apa saja yang mereka tanyakan, kita akan gali.
Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih Saudara Ronald KMC atas waktunya. Saya dan juga terima kasih buat pendengar setia. Aku hanya hamba, kiranya konten ini boleh memberkati kita, mengedukasi kita, agar kita memahami siapa itu malaikat yang sebenarnya. Malaikat dari Tuhankah atau malaikat dari hantu? Kita harus melihat spesifik tugas-tugas mereka. Terima kasih waktunya. Kita akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, dan kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat dialog tentang membahas sedikit tentang malaikat. Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami tidak mampu memahami ciptaan-Mu yang luar biasa ini, yaitu malaikat, tetapi kami sedikit membahas kulitnya. Lalu kemudian kami akan dalami lagi nanti di part kedua sesuai dengan Bible berbicara. Tuhan, berkatilah setiap pendengar Aku Hanya Hamba, pendengar Ronald KMC, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.